Kita harus yakin kalau musibah datang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, maka dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, menghilangkan dosa-dosa, yang kedua, meningkatkan derajat. Pertama, menghilangkan dosa-dosa, yang kedua, meningkatkan derajat. Dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbul humma, fa innaha tudhibu khataya ibni Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid. Janganlah kalian mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Alat pandai besi, ada besi berkarat, ditempa, dibakar sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang. Sama, seorang terkena penyakit demam, dosa-dosanya berguguran, itu baru demam. Ya. Seorang sembuh setelah itu, tapi dosa-dosanya berguguran. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, kita bilang apa? Tahur, insya Allah. Tahur itu artinya suci. Bahwasanya dosa itu akan mensucikan, penyakit itu akan mensucikan dosa-dosamu. Tahur, ini penyakit tahur, pensuci, penggugur dosa-dosamu. Insya Allah ini bukan pengharapan, tapi pasti. Kalau kamu sabar, pasti penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosamu. Kalau itu Nabi berbicara tentang demam, bagaimana lagi penyakit yang lain? Penyakit yang lebih berat, penyakit yang berbulan-bulan, penyakit yang menahun. Bagaimana musibah yang lain? Ya. Banjir, ada yang meninggal, kehilangan harta. Kalau demam saja menggugurkan dosa, apalagi lebih daripada itu. Lebih enak mobil antum hilang atau kena demam? Mending demam daripada mobil hilang. Kita saja bekerja sampai demam, sampai mau mati gara-gara pengen beli mobil. Jadi maksud saya, ya kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi kemudian ternyata rumah rusak, kena banjir, kemudian genteng bocor dan yang lainnya, itu jelas. Kalau kita sabar, jelas menghilangkan apa? Dosa-dosa. Bagaimana lagi jika ujiannya sangat berat? Bayangkan sebagian orang anaknya meninggal dunia. Saya ada dulu kenalan di Jogja, subhanallah. Anaknya satu-satunya semata wayang. Dia sangat sayang. Anaknya soleh, rajin ke masjid, ikut pengajian, subhanallah. Anaknya kuliah kedokteran, begitu lulus meninggal dunia, masya Allah. Allah tidak ambil anaknya sejak kecil. Setelah anaknya jadi orang soleh, setelah kuliah, wisuda, jadi dokter, meninggal dunia. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya datang dalam hadis, Allah berkata kepada malaikat, tatkala idza mata waladul abd, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh putra hambaku? Kata malaikat, na'am. Kata Allah, qabattum thamarata fuadihi, apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil ruh buah hatinya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan hamba ini? Alhamdulillahi ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ucapan punya pengaruh yang luar biasa kalau kita terkena musibah. Kalau kita terkena musibah, yang itu pertama kita ucapkan. Jangan kita bilang, wah ini siapa ini, gara-gara siapa ini, jangan. Jangan cari masalah. Ini gara-gara pembantu kemarin. Jangan dulu, itu belakangan. Yang pertama kita bilang, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Tapi dengan kita ucapkan itu membuat kita menjadi apa? Kokoh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain lagi? Mau nyalain pembantu, mau nyalain saya, sudah. Saya punya kawan kemarin. Dia tinggal di mana? Saya lupa. Di daerah Jakarta. Dia tidak pernah banjir sebelumnya. Ustaz, besok saya jemput ya pengajian. Saya kan ngisi pengajian kemarin 1 Januari. Lagi banjir saya ngisi pengajian. Akhirnya dia bilang, saya jemput ya Ustaz. Antum enggak banjir? Enggak. Ya udah. Di rumah enggak banjir. Biasanya enggak banjir. Terus dia ikut pengajian kan 2 sesi. Sebelum duhur sampai setelah duhur. Dia ikut pengajian. Subhanallah. Begitu dia pengajian, tetangganya bilang, tanggul bocor. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz saya tidak bisa melanjutkan. Pulang rumah sudah tenggelam. Mobilnya juga apa? Tenggelam. Subhanallah. Dia tidak mengatakan, kenapa tadi saya ikut pengajian? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain?
Ente sudah ditakdirkan ikut pengajian. Seandainya dia tidak ikut pengajian, mungkin selamat, mobilnya semua selamat. Tapi qadarullah dia ikut apa? Pengajian, akhirnya rumahnya kelelep. Masa mau dibilang gara-gara ikut pengajian apa? Gara-gara Ustaz Firanda sih coba. Ya sudah, itu namanya qadarullah. Ya, qadarullah mau diapain? Ini sangat menguatkan seorang. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah muji mereka tentang orang-orang beriman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang tatkala mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus tahu bahwasanya musibah akan mengurangi dosa. Kalau demam saja mengurangi dosa, apalagi musibah yang lebih dari itu. Tapi syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar, ngamuk-ngamuk, hujan kok gak berhenti-berhenti, itu repot. Ngamuk. Dia protes sama siapa itu? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar, tidak mengurangi dosa-dosanya kalau begitu caranya. Tidak mengurangi dosa-dosanya. Ya. Sabar. Kemudian dia marah-marah, banting sana, banting sini, ya percuma. Musibah tersebut tidak mengurangi dosanya, bahkan semakin buat dia terpuruk. Ingat, musibah bisa mendatangkan nikmat dan musibah bisa mendatangkan azab. Kapan mendatangkan nikmat bagi seorang hamba? Tatkala seorang hamba dengan musibah tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istirja inillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Minta pertolongan kepada Allah, maka itu adalah musibah yang mendatangkan nikmat. Tapi kalau ternyata tatkala musibah kemudian dia merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, marah sana marah sini, justru itu kata Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Berarti musibah tersebut merupakan hukuman dan mendatangkan azab bagi dia. Ini di antara yang perlu kita renungkan kalau kita terkena musibah. Bosnya musibah sekecil apapun akan mengurangi apa? Dosa sekecil apapun, bahkan demam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asaba mu'min ya min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin ya wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah, ya, apapun, baik letih, bahkan keletihan, dia letih, capek kerja, itu mengurangi dosa. Ya, capek, letih, kerja, sana pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, terjebak dalam kemacetan, capek, penat, ya, pusing kepala. Kalau dia sabar, mengurangi dosa atau tidak? Mengurangi dosa. Min nasabin wala wasabin, penyakit apapun, pilek, kepala pusing, ya, sakit pinggang, ya, pegal-pegal linu, semua penyakit. Nabi tidak mengecualikan penyakit apapun, kalau dia menghadapi dengan sabar, mengurangi dosa-dosa. Wala hammin wala ghammin wala hazanin. Apa ham? Ham adalah kekhawatiran tentang masa depan. Aduh, gimana besok? Gimana? Kekhawatiran dia. Kekhawatiran, ya. Kemudian hazanin, memikirkan masa lalu. Allah buat dia sedih, dia mikir lagi tapi dia sabar. Ingat kembali anaknya yang sudah meninggal dunia. Ingat lagi masalah-masalah masa lalunya yang buat dia bersedih, ya. Wala ghammin, kegelisahan hati, tiba-tiba dia gelisah. Dengan sebagian ulama mengatakan terkadang seorang hatinya gelisah, tidak tentram, dia tidak tahu apa sebabnya. Hendaknya kalau dia ingat itu menghilangkan dosa-dosanya. Ya. Allah tidak kasih dia musibah yang besar. Allah hanya buat dia apa? Gelisah. Ya, gom itu kegelisahan, gundah gulana. Itu bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Wala adzan, tidak ada satu gangguan pun orang mengganggunya. Ada orang mencaci makinya, ada orang merendahkannya, ada orang menuduhnya tidak-tidak, orang membahlul-bahlulkan dia, orang menggoblok-goblokkan dia. Ya, orang merendahkan dia, semuanya gangguan orang. Kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosa. Hatta syauka yushaquha, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi intinya segala yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, kalau menimpa kita, kita sabar, akan mengurangi dosa-dosa. Baik, di antara faedah musibah, kalau kita bersabar, bukan cuma mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Karenanya datang dalam satu hadis, sungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi. Tapi ternyata dilihat pada amalannya tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut. Ya.
Logikanya sederhana. Ini ada orang, Allah ingin masukkan di surga yang tinggi. Tetapi dilihat salat malamnya pas-pasan. Kadang bangun, kadang enggak bangun. Lihat sedekahnya masih pelit-pelit. Terkadang dermawan, terkadang apa? Lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, salat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? Sehingga dari musibah tersebut banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang tinggi. Mencapai surga yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar. Kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustadz Firanda, tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi enggak ada. Enggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. Pasti kita maksiat. Taib, kita sering beristighfar. Taib, kita ada istighfar zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, sunnah. Mengucapkan sayyidul istighfar. Tetapi kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius tatkala istighfar? Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa menggugurkan ribuan dosa kita? Kita enggak tahu. Yang jelas bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya karena kita menganggap sepele. Saking seringnya kita melakukan, kita merasa itu bukan dosa dan kita tidak istighfar dari hal tersebut. Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya. Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan. Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astagfirullah. Man. Belum tentu. Ente sekarang nonton berita. Itu yang baca berita buka jilbab atau tidak? Apakah ente waktu nonton? Astagfirullah, astagfirullah astagfirullah umi, ada apa bi? Astagfirullah, astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente astagfirullah begitu. Iya tak? Benar atau tidak? Saya aja enggak begitu. Kenapa? Sudah lalai kita. Sudah hal suatu yang biasa. Ya kadang saya astagfirullah tunduk pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak ghibah tidak kita istighfar. Saking biasanya. Suatu hal yang biasa. Kita ketemu orang ghibah sana, ghibah sini. Merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa. Dan kita tidak berpikir untuk beristighfar darinya. Padahal dia dosa besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni atau kita tidak beristighfar darinya saking lalainya, Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar.